Jadi FSA ini, ibu ulang lagi, FSA ini salah satu mesin otomata di dalam tata bahasa otomata, di mana kemarin kita sudah sebutkan ada 4 mesin otomata. Yang pertama adalah FSA, kemudian pushdown otomata, kemudian linear bounded otomata, dan yang terakhir mesin Turing. Nah, FSA ini adalah salah satu mesin otomata yang paling sederhana. Kenapa paling sederhana? Karena dia menggunakan bahasa reguler, di mana bahasa reguler ini adalah bahasa yang paling sempit luasannya kalau kita gambarkan di hierarki Chomsky, gitu ya. Kalau kita berbicara mesin otomata, ini adalah mesin abstraksi, gitu ya, bukan mesin nyata yang seperti mesin-mesin di kehidupan nyata, misalnya mesin motor yang seperti itu, bukan ya. Jadi yang kita fokuskan di sini adalah logika matematikanya, gitu ya, dimana tergambar semacam mesin seperti itu ya. Makanya disebut dengan mesin abstraksi. Jadi FSA ini adalah model matematika di mana dia dapat menerima input dan mengeluarkan output. Nah, ketika dia menerima input, ada sesuatu yang terjadi di dalam mesin pun. Ketika terjadi sesuatu di dalam input tersebut, dia juga dapat mengeluarkan output, gitu ya. Kemudian FSA ini memiliki step. Nah, kalau kita kemarin belajar graph, itu kan ada not-not, ada simpul-simpulnya. Nah, simpul-simpul di graph ini kalau di otomata kita sebut stepnya, gitu ya. Jadi FSA ini memiliki state berhingga banyaknya. Jadi FSA ini memiliki kumpulan state berhingga banyaknya dan dapat berpindah dari satu state ke state lainnya berdasarkan input dan fungsi transisinya. Jadi kalau ibu catat, jadi FSA ini adalah model matematika yang dapat menerima input. Nah, inputnya apa? Nanti kita bahas. Dan mengeluarkan output. Outputnya apa? Nanti juga kita bahas. Nah, di sini yang perlu kita highlight adalah di FSA itu mesinnya menerima input. Inputnya apa? Nanti kita bahas. Kemudian ada outputnya. Outputnya apa? Nanti juga kita akan bahas. Kemudian FSA ini memiliki step, ya, memiliki step yang banyaknya itu berhingga. Jadi step-step berhingga dan dapat berpindah gitu ya, dari step 1 ke yang lainnya, set lainnya gitu ya, berdasarkan. Nah, di sini perlu kalian highlight lagi, berdasarkan input dan fungsi transisi. Nah, ada istilah baru lagi di sini nih, fungsi transisi. Seperti apa fungsi transisinya? Nanti kita lihat ya. Kemudian yang perlu kita catat lagi, FSA ini tidak ada tempat penyimpanan memori. Tidak ada tempat penyimpanan. Jadi yang terbaca nanti ketika dia berakhir pada state akhir. Gitu ya.
Jadi tidak ada penyimpanannya, tidak memiliki tempat penyimpanan, sehingga yang diingat adalah yang step saat ini dia berada, gitu ya. Gitu. Jadi contoh implementasi dari FSA ini misalnya elevator atau mesin lift, kemudian misalnya text editor, kemudian untuk analisis leksikal. Nah, itu beberapa contoh dari penerapan finish state automata ini, gitu ya. Kemudian, nah sekarang tadi kita sudah ada lihat beberapa yang Ibu garis bawahi, bahwa FSA itu menerima input, mengeluarkan output, kemudian memiliki state yang dapat berpindah dari state satu ke state yang lainnya berdasarkan inputnya dan fungsi transisinya. Sehingga kalau kita definisikan FSA, kalau kemarin di grammar kita definisikan grammar memiliki 4 tuple, maka FSA ini adalah mesin otomata yang memiliki 5 tuple, ya. Masih bisa diikuti ya. Di FSA kalau kita definisikan, automata yang dapat berpindah dari state 1 berdasarkan fungsi transisi ya, berdasarkan fungsi transisi yang memiliki 5 tuple, ya. Apa saja tuh tuple-tuplenya? Yaitu ada key, kemudian sigma, kemudian key0, kemudian F, dan nih sigma kecil. Jadi FSA itu terdiri dari 5 tuples, yaitu ada key, ada sigma, ada key0, ada F, dan ada sigma kecil, ya. Sekarang apa definisi dari simbol-simbol ini? Di mana key ini adalah kumpulan step. Jadi kita di sini kan ada step nih, step. Jadi key itu adalah himpunan berhingga step. Jadi key ini mengandung lebih satu atau lebih step, gitu ya. Ada step pertama, step kedua, ketiga, dan seterusnya sampai step ke N, gitu ya. Jadi
Misalnya itu ada Q0, Q1 sampai Qm, gitu ya. Ini seperti ini. Jadi Q ini adalah himpunan berhingga state Q0, Q1 sampai Qm. Kemudian sigma. Apa itu sigma? Sigma adalah tadi kita sebutkan adalah input. Jadi di dalam mesin FSA ini mengandung beberapa simbol input, gitu ya. Nah, simbol input inilah nanti yang akan terbaca ketika kita ketika terjadi transisi berdasarkan fungsi transisi. Jadi di sini tadi ada disebutkan bahwa FSA itu memiliki state yang dapat berpindah dari state satu dengan state lainnya berdasarkan input dan fungsi transisinya. Jadi untuk mendefinisikan FSA, nah simbol-simbol inputnya juga harus terdefinisi. Jadi sigma itu adalah himpunan berhingga simbol input. Nah, yang seperti apa ini simbol input? Di dalam grammar itu kan kemarin ada yang disebut dengan simbol terminal. Nah, simbol terminal itulah yang simbol input ini merupakan simbol di tata bahasa otomata, gitu ya. Sehingga simbol input nanti ini berupa huruf-huruf seperti yang ada di simbol terminal. Jadi bisa berupa huruf-huruf kecil ataukah angka, gitu ya. Oke. Selanjutnya untuk simbol yang lain ada Q0, ada F, dan ada sigma kecil. Apa itu simbolnya? Tadi FSA itu saya tulis kembali. Ada Q, ada sigma, ada Q0, ada F, dan ada ya. Nah, selanjutnya Q0 itu apa? Q0 adalah simbol awal, simbol state awal, ya. Simbol state awal. Jadi di FSA simbol awal itu hanya satu, ya, yaitu kita definisikan, kita simbolkan dengan Q0, ya. Oke, kemudian selanjutnya ada F. F ini apa? F adalah himpunan berhingga state akhir, gitu ya. Dimana baik Q0 maupun F ini merupakan, kalau Q0 merupakan anggota dari himpunan Q, jadi Q0 ini ada di dalam Q, pun juga F ini adalah himpunan bagian dari Q juga. Jadi F ini ada di dalam Q0 juga ini. Jadi F itu bisa aja lebih dari satu, gitu ya. Masih perhatikan yang lainnya? Loh? Masih Bu. Perhatikan ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir ini simbolnya disebutnya sigma kecil, gitu ya. Jadi bedakan bagaimana ya cara nulisnya yang benar ya. Jadi kalau di dalam simbol, waktu kalian belajar matematika tuh kan banyak simbol-simbolnya tuh waktu belajar kalkulus. Nah,
ada yang simbol seperti ini. Beda dengan yang ini ya. Kalau yang ini delta, yang ini sigma kecil. Yang kayak S gitu ya bentuknya. Nah, ini apa? Ini adalah fungsi transisinya. Nah, fungsi transisinya inilah yang nanti berperan di dalam mesin otomata kita, bagaimana dia berproses sehingga nanti mesin otomata ini bisa membaca atau mengerti atau menerima string yang diinputkan gitu ya. Untayan string apa sih yang diterima oleh mesin ini? Nah, itu bergantung pada transisinya ini gitu ya. Nanti kalau kita terjemahkan dalam grammarnya seperti apa, bisa dilihat dari fungsi transisinya gitu ya. Jadi FSA, kalau kita mau mendefinisikan FSA itu dengan mendeskripsikan kelima tuple ini, bagaimana step-step yang ada di dalam mesinnya, kemudian fungsi namanya simbol-simbol inputnya yang digunakan atau yang dipahami atau yang dimengerti oleh mesin itu apa, kemudian step awalnya itu apa, step akhirnya itu apa, dan fungsi transisinya bagaimana ya. Ingat ya, sebelum kita masuk melanjutkan yang seperti apa sih itu tuple-tuple di dalam FSA. Nah, FSA itu ada dua macam. Ya, ada dua jenis FSA-nya. Ada yang disebut deterministic set automata, deterministic finish automata, ya, DFA, dan ada juga yang disebut NFA, ya, better unit automata dan non deterministik. Tuh ya, jadi ada dua. Nah, dua-duanya ini nanti kita akan bahas ya. Apa bedanya DFA dan NFA? Nanti akan kita bahas satu-satu gitu ya. Sampai di sini diingat ya materinya. Oke, coba saya tanya dulu. Coba Alda Latifa, ada Alda Latifa? Kalau suaranya nggak bisa lewat chat, ada atau tidak? Hadir? Ada, Bu. Oke. Hadir, Bu. Oke, coba sebutkan 5 tuple dari FSA kita tadi, apa saja? Ada Ki, Sigma, Ki0, F sama Sigma kecil. Oke, sip. Makasih. Kemudian coba, makasih Alda ya. Siti Mariska, ada Siti Mariska? Hadir, Bu. Coba Siti Mariska, Sigma tadi itu apa? Sigma, yang dimaksud dengan Sigma itu apa? Siti Mariska. Apa Siti Mariska? Ada, Bu. Nggak nyimak ya? Oke, Lupa, Bu. nggak nyimak, nggak dapet. Oke, Siti Mariska. Siti Mariska.
Kemudian coba dicatat ya. Iya Bu. Tadi cuma terlihat sekanunya, terpotong. Potong tuh. Bima Satria Budi. Ada Bima? Bima. Ada Bu. Oke, coba Bima. Sigma tadi apa? Sigma. Iya, Sigma. Sigma. Aduh, mana catatnya? Nggak nyatat Bu sigmanya Bu. Nah, nggak nyatet, nggak perhatiin. Masih Sigmanya nggak nyatat. nggak nih? Jangan sampai masih di tempat tidur bahan cuman Ibu tahu. dengar sepintas. Oke, coba Efraim Tomiyanto. Efraim. Ada Efraim atau masih tidur Efraim nih? Efraim. Efraim. Iya Bu. Oke, kalau Sigma tadi apa Sigma? Iya Bu. Sigma. Sigma di dalam FSA itu apa? Himpunan berhingga nggak Bu? Apa? Himpunan berhingga. Himpunan Iya berhingga. dengan simbol. Apa? Simbol input himpunan berhingga itu Bu. Oke, simbol input. Oke. Benar ya. Jadi Sigma itu adalah simbol input. Jadi kumpulan-kumpulan simbol input yang akan kita definisikan nanti di dalam mesin kita. Apa saja simbol inputnya. Nah, simbol input ini nantilah yang akan digunakan untuk membaca untaian string yang dimengerti atau diterima oleh mesin kita. Kemudian coba lanjut Chandra Bagus. Hadir Chandra Bagus. Hadir Bu. Oke, Chandra Bagus. Kalau state awal tadi simbolnya apa? State awal. Simbolnya apa? I0. I0. Oke. Lanjut lagi Eko Rahmat Darmawan. Hadir Eko. Ya Bu. Oke. Di FSA tadi di simbolnya ada state awal dan ada state akhir. Kalau di FSA state awalnya atau state akhirnya yang boleh lebih dari satu. Apanya Bu? Kalau di FSA yang mana yang boleh lebih dari satu? Simbol awal atau simbol akhirnya? Simbol akhirnya Bu. Oke. Kalau simbol awal boleh lebih dari Simbol awal enggak boleh Bu. Oke. Nggak boleh ya? Iya Bu. Oke, makasih. Oke. Jadi diingat ya materinya yang ini. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sudah sebutkan bahwa FSA itu ada dua macam. FSA itu ada dua macam. Ada DFA dan ada NFA. Ada yang disebut dengan apa tadi, deterministik finite automata dan non deterministik finite automata. Nah, apa bedanya di kedua mesin FSA ini? Kalau DFA bedanya
Perbedaannya, kalau DFA itu adalah mesin FSA yang tidak dapat berada pada lebih dari satu state pada suatu waktu, gitu ya. Jadi nanti kalau DFA ini nanti dalam satu waktu transisi yang terjadi dia hanya bisa membaca satu simbol input, gitu ya. Jadi finite automata yang tidak dapat berada pada lebih dari satu step dalam satu waktu. Gitu ya. Jadi transisi yang terjadi cuma satu, gitu ya. Nah, beda kalau dengan NFA. NFA kebalikannya. Jadi NFA itu adalah finite state automata yang dapat berada pada beberapa state pada waktu yang bersamaan, ya. Yang dapat berada bersamaan. Nah, ini nanti bedanya. Sehingga nanti kalau kita gambarkan grafnya atau mesin FSA-nya atau gambarnya, DFA itu bisa dari state satu ke state yang lainnya membaca satu simbol input. Nah, sementara kalau NFA ini dia bisa membaca simbol input dalam satu waktu, gitu ya, di dua state yang berbeda, gitu ya. Nah, ini bedanya. Sekarang contoh mesin FSA itu seperti apa? Jadi untuk menggambarkan mesin FSA atau grafnya atau diagramnya itu disebut dengan diagram transisi. Kenapa kita sebut dengan diagram transisi? Karena proses di dalam FSA ini terjadi karena adanya transisi. Transisi apa? Transisi dari state 1 ke state yang lainnya, atau perpindahan dari state 1 ke state yang lainnya, gitu ya. Contohnya misalnya seperti ini. Contoh FSA. Yang harus kita ingat tadi itu adalah kelima definisi, kelima tabel ini dia tergambarkan di dalam mesinnya, gitu ya. Misalnya contohkan misalnya ada mesin Q-nya itu terdiri dari Q0 dan Q1. Jadi ketika kita melakukan penamaan, terserah ini nanti ya, indeksnya kalian mau tulis apa, gitu ya. Tulis berurut juga nggak apa-apa, gitu ya. Jadi sehingga nanti state kita itu ada dua, yaitu Q0 dan Q1, ya. Nah, kemudian kita harus definisikan tadi ini sigma-nya. Misalnya sigma-nya itu ada A,
gitu ya. Nah, jadi sigma ini adalah himpunan berhingga simbol input, di mana simbol input ini merupakan terjemahan dari simbol terminal di dalam grammar. Yang kita gunakan adalah simbol-simbol yang kita gunakan adalah huruf-huruf kecil ataukah angka. Nah, di sini saya pakai A, artinya nanti di mesin kita hanya bisa membaca untaian simbol-simbol A, ya. Kemudian Q0, kita harus definisikan Q0. Q0 ini adalah state awal, ada di dalam sini. Nah, untuk menggambarkan state awal maka seperti ini bentuknya. Ya, ada tanda panah. Ini menggambarkan state awal di dalam FSA. Kemudian apalagi yang harus kita definisikan adalah F-nya. F adalah himpunan simbol akhir. Nah, misalnya F-nya kita definisikan sebagai Q1. Kita nggak boleh Q2, nggak boleh Q3. Kenapa? Karena tidak ada di dalam sini Q2, Q3. Boleh Q1 atau Q0, serah. Gitu ya, tergantung dari mesinnya. Nah, misalnya kita punya mesin FSA, F-nya itu Q1, maka ini Q1 menandakan bahwa dia adalah state akhir. Nah, di dalam diagram transisi kita untuk menggambarkan dia state akhir bagaimana? Seperti ini. Ya. Nah, ini adalah state akhir. Kemudian misalnya kita punya fungsi transisi. Fungsi transisi itu apa sih? Fungsi transisi adalah fungsi yang menggambarkan perpindahan dari state 1 ke state yang lainnya dengan membaca satu simbol input. Ya. Jadi fungsi transisi ini adalah fungsi yang menggambarkan perpindahan atau transisi. Jadi fungsi transisi ini adalah fungsi yang menggambarkan perpindahan dari step 1 ke step lainnya. Dengan membaca satu simbol input. Sebuah simbol input. Gitu ya. Nah, simbol di contoh kita ini simbol inputnya adalah A. Jadi kalau ada perpindahan dari Q0 ke Q1 atau dari Q1 ke Q0 atau Q0 ke Q0 atau Q1 ke Q1, dia membaca satu simbol input. Nah, yang terbaca di sini adalah A. Misalnya kita punya seperti ini. Nah, fungsi transisi itu digambarkan dengan tanda panah. Tanda panah dari Q1 ke Q yang lainnya. Gitu ya. Nah, ketika kita gambarkan tanda panah, di sini ada satu simbol input yang terbaca. Nah, karena kita punya A, hanya punya A, maka yang terbaca A. Nggak akan muncul simbol lainnya, misalnya B, C, 1, 2 di dalam mesin transisi kita ini, diagram transisi kita ini, karena kita definisikan cuma A di sini, kecuali ada B, mungkin di sini bisa B, ya. Nah, seperti ini. Misalnya kita punya mesin atau fungsi diagram transisi seperti ini sudah bisa menjadi salah satu contoh dari FSA. Kenapa? Karena sudah ada terdefinisi Q0, Q1 yang merupakan kumpulan Q, kemudian sigmanya ada A, kemudian Q0-nya sudah tergambarkan, kemudian state akhirnya sudah tergambarkan seperti ini, dan fungsi transisinya sudah ada nih. Fungsi transisinya ada satu, yaitu fungsi transisinya ada satu, yaitu Q0 dengan membaca A ke Q1. Seperti itu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari mesin FSA gitu. Sehingga mesin ini
hanya mengerti atau memahami untayan string A saja. Hanya mengerti A saja ini. Kenapa? Untayan string yang diterima oleh FSA adalah untayan yang terjadi karena adanya transisi yang dimulai dari key 0 dan berakhir berawal dari step awal dan berakhir di step akhir. Gitu, paham ya? Jadi mesin FSA ini menerima untayan simbol, untayan string gitu ya, atau untayan simbol input yang kita sebut dengan string. Jadi untayan string yang diterima oleh FSA adalah untayan string yang terbentuk dari transisi yang terjadi dimulai dari key 0 dan berakhir di step akhir ya. Sehingga untuk mesin yang ini, contoh mesin kita yang ini, untayan string yang diterima atau dipahami oleh mesin ini adalah A. Misalnya kita punya fungsi transisi yang lain, ini kan satu aja nih fungsi transisi yang ada. Misalnya kita punya fungsi transisi seperti ini, jadi ada dua fungsi transisinya, kita bisa tuliskan misalnya Key0 baca A sama dengan A, maka mesin ini juga bisa mengerti AA, bisa menerima AA. Kenapa? Karena bisa terjadi transisi dari Key0 ke Key0 dengan membaca A, kemudian dari Key0 ke Key1 membaca A berhenti, ataukah AAA gitu ya, ataukah AAA. Jadi untuk membaca AA adanya transisi dari Key0 ke Key0 dengan membaca A, kemudian transisi lagi dari Key0 ke Key0 membaca A, kemudian transisi dari Key0 ke Key1 membaca A, begitu seterusnya. Sehingga kalau seperti ini mesinnya, maka untayan string yang diterima oleh mesin ini ada A, AA, AAA, A panjangnya 4, A panjangnya 5, sampai A panjangnya N. Ya, jadi inilah untayan string yang dimengerti oleh mesin FSA kita. Bisa dipahami ya sampai di sini? Bisa ya? Halo. Nggak susah ya? Susah pahamnya ya? Iya Bu, susah Bu. Yang bagian M Susah? Yang pasti yang pertama untuk mendefinisikan FSA kita tadi itu ada 5 yang harus terdefinisi. Key0-nya harus ada, sigmanya harus ada, kumpulan key-nya harus ada, kemudian simbol akhirnya atau step akhirnya harus ada, kemudian fungsi transisinya apa saja gitu ya. Contoh di mesin kita tadi ini seperti ini gitu ya. Misalkan kita punya key itu ada Key0 Key1, kemudian sigmanya ada A, kemudian step awalnya Key0 dan step akhirnya Key1. Nah, untuk menggambarkan seperti ini ya, karena kita ada Key0 Key1, pasti di dalam diagram transisinya ada dua, yaitu Key0 dan Key1. Step awalnya adalah Key0, maka kita gambarkan seperti ini, ada tanda panah kemudian Key0. Kemudian step akhirnya, karena di sini kita definisikan Key1, maka step akhirnya adalah kita gambarkan seperti ini. Kemudian ada transisi seperti ini. Ini bacanya adalah transisi dari Key0 dengan membaca A ke Key1. Itu transisi yang pertama. Nah, untuk menggambarkan transisi ini di dalam diagram transisi kita itu seperti ini. Gitu ya. Dari Key0 kemudian tanda panah ke Key1 dengan A tertulis di sini ya. Kemudian ada transisi keduanya kita, yaitu perpindahan dari Key0 dengan membaca A, ini Key0 ya.
pindahan dari Q0 dengan membaca A ke Q0. Nah, untuk menggambarkan transisi seperti ini, maka ini dari Q0 ke Q0 dengan membaca A. Gitu ya. Jadi ada dua transisi di dalam mesin kita ini. Sehingga ketika kita jalankan mesin ini, untayan string yang diterima atau dipahami oleh mesin kita itu seperti ini. A. Ketika ada untayan A dimasukkan ke dalam si mesin kita ini, dia akan mengerti. Kenapa? Karena mesin ini bisa menghasilkan A atau membaca A. Kenapa bisa membaca A? Karena dimulai dari Q0 dan berakhir ke Q1 bisa membaca A. Atau dia juga bisa membaca AA atau menerima AA. Gitu ya. Ketika kita masukkan untayan A ke dalam mesin kita ini, maka AA ini bisa dipahami atau diterima oleh mesin kita. Bagaimana caranya? Jadi ada transisi dari Q0 ke Q0 dengan membaca A, kemudian untuk membaca A kedua transisi dari Q0 ke Q1 gitu ya. Jadi kalau ibu tuliskan misalnya untuk membaca AA, bagaimana caranya? Ada dari Q0 ke Q0 dengan membaca A, dan dari Q0 ke Q1 juga membaca A, sehingga untayan yang terbaca adalah AA. Sekarang bagaimana kalau misalnya AB? AB tidak bisa diterima. Kenapa? Karena untuk membaca A ada transisi dari Q0 ke Q0, terus membaca B-nya tidak bisa. Nah, itu sehingga untayan AB tidak diterima atau tidak dimengerti atau tidak dipahami oleh mesin ini. Sampai di sini paham ya? Bisa ya? Nah, kalau sudah paham, kita baru bisa nih beranjak ke apa yang seperti apa DFA, yang seperti apa NFA. Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Oke, kita lanjutkan ya. Sehingga dari sini kita bisa tuliskan tabel transisinya untuk memudahkan. Nah, untuk memudahkan kita bisa gambarkan tabel transisinya. Tabel transisi dari FSA kita ini. Ini disebut dengan diagram transisi ya. Ini diagram transisi. Oke. Kemudian kita juga bisa buat tabel transisinya. Tabel transisinya tadi step kita ada dua, Q0 Q1, di mana Q0 ini adalah step awal. Kemudian simbol inputnya ada satu, yaitu A, gitu ya. Nah, sekarang kita bisa tuliskan Q0A tadi apa yang dibaca, apa namanya transisi yang terjadi Q0 dari Q0 dengan membaca A ada yaitu ke Q0 atau ke Q1. Jadi untuk membaca A ada dua jalannya, bisa Q0 bisa Q1 gitu ya. Kemudian dari Q1 untuk membaca A ada nggak ada. Kalau nggak ada maka kita tuliskan seperti ini. Ini adalah himpunan kosong gitu ya. Bisa paham ya di sini ya? Bisa ya? Jadi untuk transisi dari Q0 dengan membaca A, dia kemana? Ada dua, yaitu ke Q0 maupun ke Q1. Maka kita tuliskan seperti ini. Kemudian untuk Q1 ada transisi nggak untuk membaca A? Tidak ada, karena tidak ada tanda panah yang dari yang dari Q1 ke keluar ya, sehingga kalau tidak ada kita tuliskan seperti ini, yaitu himpunan 0.
Paham ya sampai di sini? Seperti ini tabel transisinya. Sekarang coba kita ambil contoh yang kedua nih. Contoh 2. Oke ya. Misalnya nih kita punya tabel transisi seperti ini. Perhatikan tabel transisi berikut. Ya, misalnya kita punya tabel transisi seperti ini, Q0, kemudian Q1, kemudian kita punya di sini A, di sini B, ya. Kemudian di sini tertulis misalnya Q0, kemudian ini Q1, kemudian misalnya ini Q0, kemudian ini misalnya ukuran kosong. Kemudian kita disuruh buatlah diagram transisinya. Gimana caranya itu? Nah, dari sini sudah tergambarkan kelima tabel kita tadi nih, yang ini gitu ya. Kalau kita mau definisikan tabel-tabelnya, di sini ada Q0-nya apa, Q-nya apa, Q-nya itu ada Q0, ada Q1 gitu ya. Oh, Ibu tadi lupa. Kalau di sini kalau kita mau gambarkan dia step akhir, kita kasih, kalau step awal kita kasih tanda seperti ini, kalau step akhir kita kasih tanda seperti ini ya. Misalnya seperti ini. Gitu ya. Kemudian sigmanya apa di sini? Kalau di sini sigmanya itu A, B. Kemudian Q0, step awalnya itu adalah Q0 dan step akhirnya adalah sini Q1. Kebetulan Q1. Boleh terjadi dia menjadi step awal, dia juga menjadi step akhir. Misalnya nanti di fungsi transisinya ada di tabel transisinya ada tanda seperti ini. Maka ini menandakan bahwa Q0 menjadi step awal dan Q0 juga menjadi step akhir, ya. Kemudian di sini fungsi transisinya apa saja? Yaitu ada dari Q0 membaca A, Q0 membaca A, Q0 membaca A sama dengan Q0 yang ini. Kemudian ada juga Q0 membaca B, itu dia ke Q1. Kemudian ada juga Q1 membaca A, itu sama ke Q0. Nah, 5 tabel ini sudah kita definisikan. Nah, kita disuruh buatlah diagram transisinya. Sekarang bagaimana buat diagram transisinya? Karena Q kita ada 2, maka ada Q0, ada Q1. Kemudian yang menjadi step awal adalah Q0, gitu ya. Kemudian yang menjadi step akhir ada Q1. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan adalah menggambar transisinya. Transisi yang pertama Q0A ke Q0, sehingga transisi yang terjadi seperti ini untuk menggambarkan yang pertama ini. Kemudian yang kedua nih, ada Q0 membaca B, dia ke Q1. Nah, di sini kita tulis B. Kemudian ada transisi yang ketiga, yaitu Q1 membaca A ke Q0. Nah, seperti ini. Nah, maka ini adalah diagram transisi dari tabel transisi kita ini. Sampai di sini paham ya?
Bisa paham? Paham Bu. Oke. Sehingga kalau kita ditanya untaian string apa saja sih yang diterima oleh mesin ini? Yang pertama, A. Kalau saya tanya, siapa ya? Mutiara sudah. Niken Prasna Elvares. Hadir Niken? Dir. Niken? Iya Bu. Oke. Kalau untaian A terima oleh mesin ini atau enggak? Diterima Bu. Oke, diterima. Kenapa bisa diterima? Bagaimana caranya untuk membaca A? Dari kinolnya Bu. Oke, dari Kinol terus nih saya ke Kinol, saya ada di Kinol nih. Terus gimana cara membacaannya? Itu dari Q1 ke Q0. Oke, dari Q1 ke Kinol, maka A diterima ya. Oke. Diterima. Oke. Iya Bu. Tapi disimak selanjutnya ya. Radi Wirakusuma. Ada Radi? Ada Bu. Oke, Radi. Kalau Ibu tanya, untaian A ini diterima oleh mesin ini atau enggak? Diterima Bu. Kenapa bisa diterima? Apakah jawabannya sama dengan Niken? Radi? Ntar Bu, saya blank Bu. Sambil tiduran sih. Coba bangun. Nah, kalau ada mesin seperti ini, maka untaian A ini tidak diterima. Kenapa? Karena mesin ini tidak bisa membaca A dimulai dari step awal, berakhir di step akhir. Gitu ya. Misalnya gini. Q0. Nih, sekarang kita berawal di step awal. Nah, untuk membaca A saja sebenarnya bisa. Gitu ya. Ada perpindahan dari Q0 ke Q0 dengan membaca A. Selanjutnya bagaimana? Mesin ini tidak akan bisa berhenti, belum bisa berhenti nih mesinnya karena dia harus mencapai step akhir baru bisa berhenti mesinnya dan membaca untaian string. Nah, karena tidak bisa mencapai step akhir untuk membaca A, maka A ini tidak bisa diterima. Yang bisa diterima adalah B. Kenapa? Ada transisi dimulai dari step awal ke step selanjutnya dengan membaca B, di mana step selanjutnya adalah step akhir. Maka B ini bisa diterima oleh mesin kita, gitu ya. Kemudian apalagi yang bisa diterima adalah AB. Itu kenapa bisa ada transisi dimulai. Jadi FSA ini harus dimulai dari step awal dan harus berakhir ke step akhir baru bisa terbaca untaian string yang terbentuk. Gitu ya. Bisa paham ya semuanya? Nah, kalau AB maka transisinya itu dari Q0 ke Q0 dengan membaca A, kemudian dilanjutkan ke Q1 dengan membaca B, berhenti. Bisa berhenti. Gitu ya. Oke. Apalagi yang bisa? Misalnya AAB bisa karena dia bertransisi dari Q0 ke Q0 kemudian ke Q0 lagi sehingga 2 AA yang terbaca kemudian ke Q2. Nah, bagaimana kalau seperti ini ABB? Apakah bisa diterima oleh mesin kita atau tidak? Umi Hani? Hadir Umi Hani? Umi Hani hadir? Umi Hani, suaranya nggak keluar, lewat chat aja. ABB
ABB ini diterima oleh mesin kita ini atau tidak? Umi hadir atau enggak nih? Kalau tidak bisa audionya, via chat dah. Via chat, jawab diterima atau tidak, diterima atau ditolak. Bu Umi ada ngechat di grup WhatsApp katanya jaringannya Bu. Umi tidak ada ya. Kemudian coba, oke, Bugi Sulistyo raise hand. Silakan Bugi. Bu mau nanya, Ya, yang AAB itu kan dia berarti kembalinya dari kinol sampai kinol lagi ya? ya, benar. Jadi transisi seperti ini artinya looping, gitu ya. Ada transisi seperti ini, artinya simbol input yang ada di transisi ini bisa dibaca A, gitu ya. A pertama, transisi pertama, kemudian dia berulang lagi ke transisi kedua, juga tetap ini dibaca 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Ini bisa berulang transisinya karena dia berubah dan akan diterima ketika artinya ujungnya harus B ya. Maka AAB ini bisa diterima oleh mesin kita ini. Berarti Maksudnya Bugi ya? selesainya mesinnya itu nggak harus di Q1 nya itu aja ya, bisa di Q0 nya juga. No. Sekarang kalau ibu tanya seperti ini, AA diterima atau sama mesin kita atau tidak? Tidak, jawabannya. Kenapa? Karena tidak berakhir di Q1. Jadi mesin FSA ini harus berawal dari Q1 dan berhenti di harus berawal dari Q0 dan harus berhenti di step akhir, yaitu step akhir kita di Q1, maka dia harus berhenti seperti ini. Sehingga untaian ini tidak dipahami atau tidak dimengerti atau tidak diterima oleh mesin kita. Kenapa? Karena dia hanya berhenti di sini. Ya. Dia hanya bisa mencapai di Q0, tidak bisa mencapai di Q1. Artinya ketika dia membaca AA, maka mesin ini meminta untuk melanjutkan prosesnya. Artinya prosesnya tidak berhenti. Ya. Sehingga dia belum bisa memahami AA ini, si mesin ini. Karena dia terus meminta untuk dilakukan proses selanjutnya atau transisi selanjutnya. Akan berhenti kalau dia mencapai di sini. Maka AA ini tidak diterima oleh mesin, yang diterima adalah AAB, yaitu dia berproses yang pertama, yaitu terjadi transisi yang pertama dengan membaca A, di mana transisinya dari Q0 ke Q0, kemudian transisi yang kedua dia membaca A lagi dari Q0 ke Q0 lagi, kemudian transisi yang ketiga adalah dari Q0 ke Q1 membaca B, berhenti. Baru dia bisa berhenti mesinnya. Ketika mesinnya bisa berhenti, maka untaian string yang terbaca tadi itu diterima oleh mesinnya. Gitu ya. Paham yang lainnya ya. Sehingga kalau ibu tanya AA ini tidak diterima karena tidak mencapai Q1. Sekarang kalau ABB, mana Bugi tadi? Halo Bugi. Ya Bu. Nah, kalau ibu tanya ABB diterima atau enggak? Pahami oleh mesin Enggak. atau tidak? Tidak. Iya. Kenapa bisa? Karena itu kalau ABB berarti dia berhentinya nggak di Q1 Bu. Jadi di mana dia? Nggak bisa kayaknya kan kalau Q0 ke Q1 itu
bisa jadi AB. Tapi pas dia kembali ke kinol jadi A lagi. Jadi A-nya minimal ada 2. Oke. Iya kan? Ibu Gia mulai mengerti nih buginya. Dan yang lain juga mengerti ya. Ini. Jadi ABB ini tidak bisa diterima. Kenapa? Karena waktu dia membaca A masih bisa nih, ya, dari kinol ke kinol, tapi belum berhenti nih mesinnya nih. Jadi dia meminta transisi yang lain lagi. Oke, dia baca B dari kinol ke Q1. Bisa nih. Nah, ada inputan yang lain yaitu B. Karena yang diminta adalah yang diinputkan adalah ABB. Nah, untuk membaca B yang kedua nih nggak ada transisi yang bisa dilewati nih, gitu ya. Sehingga mesinnya akan error, akan mengatakan bahwa saya tidak mengerti ABB karena tidak ada transisi untuk membaca B yang ini. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kalau ibu tanya ABA diterima oleh mesin atau tidak nih? Dia mengerti mesin atau tidak? Coba Mariana, ada Mariana? Mariana monitor kalau ABA diterima atau tidak. Kalau nggak keluar audionya di chat. ABA, Mariana ABA. Oke, Mariana kayaknya nggak monitor. Mungkin lagi masak di dapur ya. Baik, Mariana. Taufik Rohman hadir? Ya Bu. Nah, Ya, sekarang kalau hadir. ABA diterima tidak? Nggak bisa Bu, Nggak bisa. Kenapa bisa? Coba jelaskan. karena karena A itu menuju kinol, sedangkan kinol itu bukan state akhir. Jadi harus membaca huruf B di akhirnya untuk bisa apa sih? Pokoknya bunyi Untuk bisa diterima gitu ya. harus B terakhir. Ya. Oke, sip, mantap. Artinya mengerti juga nih ya. Siapa tadi nih? Rohman ya? Taufik Rohman Bu. Iya, oh iya, Taufik. Gilnya? Mantap Pikur. Oke, mantap. Nah, kayaknya ini sudah mengerti banget nih. Jadi ABA tidak dimengerti karena tidak bisa mencapai state akhir. Gitu ya. Yang terjadi transisinya A dari kinol ke kinol A, kemudian dia baca B, kemudian dia baca A lagi. Tapi ini bukan state akhir. Gitu ya. Nolnya. Oke, sip. Sampai di sini mengerti? Mudahan mengerti ya. Kalau begitu, saya cek dulu jadwal kita ini sampai jam berapa sih? Jam 9 Bu. Masa sih sampai jam 9 bukan 9.30 kan? Jam 9 Bu. Bentar. Oh, ibu nggak percaya ya? Mana ya jadwal? Oh iya, sampai jam 9 ya. Soalnya mahasiswa kadang suka ngerjain dosennya. Oke. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dimengerti. Nanti minggu depan baru kita pelajari untuk membedakan yang mana yang NFA, yang mana yang DFA. Tapi ibu kasih tugas. Boleh ya ibu kasih tugas ya? Oke. Tugasnya ada 3 nomor, dicatat. Ibu tadi lupa ini konekkan ke streaming YouTube, tapi nanti ibu coba upload lagi kembali video recordingnya ini. Cuman tadi ibu lupa merekod juga, jadi mungkin di tengah jalan baru kerekod. Tidak apa-apa lah ya. Oke, tugasnya nih, catat ya. Tugasnya nomor 1. Enggak. Gambarkan diagram transisi FSA
selanjutnya. Jika ada diketahui Q0-nya, Q-nya, ada Q0, Q1, kemudian sigmanya ada 0,1, kemudian Q0-nya Q0, F-nya kemudian Q1, ini mesti yang mudah dulu deh ya. Kemudian transisinya Q0 0 itu ke Q1, Q0 1 itu Q0, kemudian Q1 0 ke Q1, kemudian Q1 1 Q0. Oke, 1 2 3 4 5. Nomor 2, buatlah tabel transisi dari diagram transisi ZSA berikut. Ya, ada Q0, Q1, Q2, Q0 0 1, kemudian 01 nih. Oke, kemudian yang ketiga, buatlah tabel transisi. Nah, sekarang kebalikannya, buatlah diagram transisi dari tabel transisi ZSA berikut. Buatlah diagram transisi dari tabel transisi berikut. Ada 2 aja dah. A, B. Ke Q1, kemudian dari Q1 0 Q0. Oke, silahkan kerjakan di kertas, kemudian kertasnya di scan atau di foto, kemudian diupload di Moz. Nanti Ibu sediakan tempatnya ya. Oke, bisa ya? Baik, Bu. Sudah dicatat belum? Sudah, Bu. Bisa dicatat Kalau belum Bu. dicatat, di capture. Coba di capture. Oke, sudah ya. Absennya sudah diisi belum? Bu, mau tanya Bu. Silahkan tanya apa? Halo. Yang nomor 3 itu stat akhirnya di Q0 ya Bu? Ya, benar. Ini ada tanda bintang. Ada tanda bintangnya tuh ya? Ya, benar. Oh ya. Terima Bu. Oke, mantap. Oke, sudah ya. Oke, silahkan dikerjakan. Batas waktunya kapan nih maunya? Nanti malam? Atau nanti sore? Atau nanti siang? Malam, Bu. Malam ya. Oke, batas waktunya malam jam
11.55 23.55 ya. Sebelum berganti tanggal. Oke. Terima kasih. Minggu depan kita lanjutkan kuliah kita dengan membahas FSA ini. Oke. Udah ya, nggak ada lagi yang bertanya ya. Kalau tidak ada, kita akhiri kuliah kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.